Halo, jangan pernah meremehkan kemampuan orang. Jangan meremehkan kelemahan orang. Ini banyak terjadi ketika kita mengecilkan orang atau meremehkan orang. Kejadiannya bisa menjadi sebaliknya. Karena roda berputar, hidup terus berjalan, dan terkadang nasib orang bisa berubah dalam hitungan detik. Kejadiannya adalah, saya tidak tahu apakah ceritanya seperti ini, atau mungkin bisa lebih baik dari ini. Yang jelas, saya menceritakan ini dengan motivasi atau pesan moral bahwa kisah hidup seseorang itu bisa berubah dalam sekejap. Atau pesan moral dari perspektif saya yang cuma sebagai pemerhati dunia entertainment, juga menikmati dunia entertainment. Jadi teman-teman tentu banyak yang tahu ya, Regen, komika terkenal, stand up komedian yang cukup terkenal pada saat ini. Saya cukup banyak mengikuti perkembangan karirnya, dari mulai dia stand up lalu juara di acara stand up komedi. Saya ingat waktu itu dia juaranya barengan sama Rispo dan beberapa teman lainnya. Di angkatan stand up komedi beliau-beliau ini, di mana Regen sebagai pemenangnya, di tahun-tahun awal mereka sebagai pemenang, ekspektasi orang kan, bayangan-bayangan orang itu kan ya seorang pemenang lah, selain menang di juaranya pasti setelahnya juga bakalan karirnya bakal melesat seperti apa gitu ya. Tapi ternyata di awal-awal karirnya, di tahun-tahun pertama, Regen dan teman-temannya di angkatan stand up komedi itu, saya memperhatikan nggak terlalu muncul. Malah mungkin di beberapa acara TV juga nggak terlalu kelihatan gitu ya, dibanding sama stand up komedian lainnya, teman-teman stand up komedian lainnya yang setelah juara atau setelah lulus dari stand up komedi, dia ada main film, ada banyak job-job lain yang lumayan terekspos di media, sehingga orang mengenalnya sebagai stand up komedian yang berhasil dan sukses. Malah nggak tahu, saya pernah melihat di salah satu stand up komedi ada stand up komedian yang lain dari season yang lain cukup sedikit mengolok-olok Regen yang katanya juara tapi tidak tidak seterkenal dirinya. Saya lupa lagi itu siapa stand up komediannya, tapi saya pernah melihat stand up komedi itu yang menyentil terkenalan Regen dan teman-temannya di session stand up komedi satu yang belum naik juga. Terus di satu ketika, saya juga penikmat YouTube-nya Bang Panji Pragiwaksono. Suatu saat saya melihat satu konten Bang Panji yang cukup menarik, yang cukup menggelitik. Maksudnya menarik ini. Jadi di konten YouTube Bang Panji ketika tur ke luar negeri, saya lupa lagi itu ke mana, Regen itu dimain-mainin sama Bang Panji. Apakah itu di setting atau gimana? Tapi saya kira enggak juga, itu kelihatan banget naturalnya. Jadi si Regen ini dipancing-pancing biar marah terus. Marah di video, marah di video, marah di video. Ketika di mobil, lagi tidur, di video. Ketika lagi di hotel, di video sama Bang Panji sambil ketawa-ketawa sama yang lain, stand up comedy yang lain yang ikut di tour itu. Saya yakin Bang Panji ini adalah orang yang sangat smart dan cerdas banget, dan sangat care sama stand up comedy juniornya. Saya yakin ada maksud tersendiri dari Bang Panji dari semua hal yang dia lakukan di konten video tersebut. Dan ternyata benar. Dari saat itu, Regen keangkat namanya sebagai stand up comedy yang tukang marah. Gede ambek itu bahasa Sundanya. Jadi dia marah-marah terus, apapun marah. Tapi justru lucu. Marahnya itu maksudnya bukan marah dalam artian negatif. Marahnya itu jadi lucu. Jadi seolah-olah Bang Panji itu membuat Regen itu brandingnya sebagai orang yang marah-marah tapi lucu gitu. Nah, setelah saat itu mulailah namanya naik sedikit demi sedikit, naik sedikit demi sedikit, dan sampai saat ini masuk jadi host televisi. Tentu saja ada juga di film-film, naik di film-film
dan filmnya cukup sukses juga yang Miracle in Cell itu yang yang lumayan terkenal bersama Om Indro sama Vino Bastian dan banyak lagi. Sampai sekarang kita masih bisa melihat berseliweran kiprah Bang Rigen dan teman-teman Rispo dari stand up komedian yang tadinya dikecilkan sama stand up komedian yang lain yang ya mungkin lah kita berpikir bukan mengecilkan, ya namanya ceng-cengan gitu lah ya, sama teman-teman stand up komedian lain. Kalau Bang Rigen pada saat awal karirnya setelah juara belum naik juga, ternyata yang kita ambil pesan moral dari sini adalah kita semua ada waktunya, kita semua ada timingnya. Kita nggak akan pernah tahu timing kita kapan. Yang bisa kita lakukan adalah kita berbuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang kita bisa, dan masalah waktu kapan kita berhasil, waktu kapan kita bisa menuju tujuan kita yang dari sejak lama kita impikan, itu mungkin akan terjadi bisa lebih cepat atau bisa tidak lebih cepat, yang pastinya sampai. Saya kira yang kita bisa lakukan hanyalah berusaha. Masalah hasilnya itu masalah kuasa Tuhan juga. Yang penting kita ibaratnya sudah mengajukan proposal ke Tuhan bahwa kita mau seperti ini. Masalah bagus enggaknya atau diwujudkan enggaknya itu kan urusan Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita mau tidak berarti bagus juga. Kalau misalkan Tuhan berkata ini tidak baik buat kamu karena mungkin ada nantinya takut bermasalah atau takutnya membahayakan kita. Jadi ibaratnya jangan pernah patah semangat bagi teman-teman yang masih berjuang dan belum menemukan timingnya, dan yakinkan ke diri kita bahwa apa yang kita usahakan akan berhasil. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil dari apa yang saya obrolkan kali ini. Dan satu hal yang pasti, tentu saja saya selalu memotivasi teman-teman untuk selalu tetap berbuat baik, untuk selalu tetap berusaha apapun hasilnya. Kita hanya bisa merencanakan, namun Tuhan yang mewujudkannya. Semua kita mempunyai timing yang beda-beda tentang keberhasilan. Jadi, kita berusaha saja. Like, comment, share, subscribe. Terima kasih.